wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan wa huwa sayyidus syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, Ustadz, Ustazah di wilayah Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya, yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pemirsa kegiatan Ramadan PCNU Kabupaten Purbalingga, Nahdiyin, Nahdiyat, semuanya saja di wilayah Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya. Puji syukur alhamdulillah dengan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa menjumpai bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Mudah-mudahan puasa Ramadan tahun ini kita senantiasa diberi kesehatan, keselamatan dan kemudahan sehingga bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan maksimal. Shalawat salam semoga terlimpah curah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita selaku umatnya. Bapak, ibu-ibu, semuanya saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu dirindukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Dalam satu sabdanya, andai kata seluruh bulan dalam satu tahun dijadikan bulan Ramadan, maka semuanya akan mengharapkan satu tahun ini bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rahmat, membuka pintu ampunan, membuka pintu surga, dan menutup pintu neraka. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Karena ada sabda, kam min so'imin, laisa lahul jaza illal ju' wal atos. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahala puasa, hanya mendapatkan haus dan lapar. Siapa itu? Itu adalah orang-orang yang puasanya hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Sementara tingkatan puasa itu sebagaimana dikatakan dalam kitab Durrah, yaitu ada 3, kata Imam Ghazali. Yang pertama adalah saumul awam, puasanya orang awam. Ciri-cirinya adalah orang yang berpuasa hanya menahan dari makan dan minum perutnya, dan dari jima' farjinya, dan dari semua yang mendatangkan syahwat. Itu orang-orang yang puasa awam. Yang kedua, puasa saumul khawas, puasanya orang yang khusus, yaitu fahuwa saumus sholihin, itu adalah puasanya orang-orang yang solih. Ciri-cirinya seperti apa? Kaful jawarih anil asam, yaitu menjaga seluruh anggota badan dari perbuatan dosa. Maka ciri-ciri orang yang puasa khusus itu yang pertama, khuddul basar an kulli ma yadhummu syar'an, yaitu selalu menjaga matanya dari semua perbuatan yang melanggar syariat. Yang kedua, puasanya orang yang khusus ciri-cirinya adalah khiftul lisan anil ghibah wal kadzab wan namimah, yaitu menjaga lisan dari ghibah, berbohong dan mengadu domba. Ada tambahan wal yamin wal khumus, sumpah palsu dan berkata dusta. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang puasanya khusus adalah kaful udhun an istima'i
kulli makruh, yaitu selalu menjaga telinganya dari segala pendengaran-pendengaran yang tidak diinginkan. Dalam hal ini adalah pendengaran-pendengaran yang mengandung kemaksiatan dan dosa. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang puasa khusus adalah kaffu jami'il a'dha anil makarih wa kaful batni anis subhat fi waktil iftar, yaitu senantiasa menjaga semua anggota badan dari segala yang makruh dan menjaga perutnya dari perkara yang subhat pada saat berbuka puasa. Yang ketiga, tingkatan puasa itu adalah saumul khawasil khawas, yaitu puasanya orang yang istimewa. Ini adalah fasaumul qalb, yaitu puasa hati. Maka dari itu minimal puasa di tahun 2026 ini kita mencapai tingkatan puasa yang kedua, yaitu tingkatan puasa yang khusus. Jadi tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi minimal badan kita dijaga dari perbuatan noda dan dosa. Syukur, syukur, syukur. Puasa tahun ini kita sudah naik ke tingkat khawasil khawas, yaitu puasanya orang yang istimewa. Dalam hal ini adalah puasanya hati. Kenapa? Karena ala inna fil jasad, ingat di dalam tubuh kita itu ada segumpal mudghah, yaitu segumpal daging, yang ketika daging itu bergerak kepada kebaikan, maka soluha sairu jasadi, jasad kita akan bergerak menuju pada kebaikan. Tapi ketika daging itu bergerak menuju kejelekan, maka fasada sairu jasadi, maka seluruh jasad kita akan menjadi jelek. Ala, ingat, segumpal daging itu adalah al-qalbu, yaitu hati. Oleh karena itu, di puasa tahun ini, ayo kita bersihkan hati kita. Karena penyakit yang timbul dalam hati kita adalah diantaranya satu, riya. Yang kedua, berbohong. Yang ketiga, an-namimah, mengadu domba. Yang keempat, hasud atau iri atau dengki, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah penyakit-penyakit hati yang akan merusak puasa kita semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan berpuasa hati kita akan terjaga dari seluruh penyakit-penyakit yang ada di hati kita. Siapa yang tahu penyakit hati yang saya sebut tadi, tidak ada lain adalah diri kita sendiri. Maka mari jauhi penyakit-penyakit hati yang akan merusak puasa-puasa kita. Jangan puasa kita dilihat dari lahiriah, tapi kalau bisa puasa kita dilihat secara batiniah. Insya Allah, jika puasa kita bisa menjaga hati kita dari perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur penyakit hati, kita akan menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak ada lain adalah surga jaminannya. Mu'iddat lil muttaqin, surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ending puasa Ramadan adalah agar seluruh tubuh kita berjalan pada jalan ilahiyah, jalan menuju ketuhanan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan puasa tahun ini kita menjadi orang-orang yang muttaqin, dan minimal puasa kita di tahun ini yaitu jangan berpuasa yang hanya menahan haus dan lapar dan menahan farji dari segala macam perbuatan syubhat, tapi puasa kita tahun ini puasa hati. Oleh karena itu,
hati kita jaga dengan baik, jangan sampai rusaknya puasa kita selama 1 bulan hanya dirusak dengan perbuatan hati yang kita tidak akan tahu kecuali kita sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, sehat, sehat, dan sehat untuk warga masyarakat Kabupaten Purbalingga, dan mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.